Pengurus TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, DPD KSPSI, Provinsi Sulut, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022, sambangi kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP, Kelas 2 Bitung. Pengurus Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, dengan tegas menolak wacana dicabutnya SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011, tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan. Dalam rapat pertemuan dengan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bitung, Ketua Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, Haji Mas Guntur Tompo SPD, didampingi Sekretaris Tony Yunus SE dan Ketua DPD KSPSI Provinsi Sulut DRS Lukman Lamato MSC, membacakan surat pernyataan sikap Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung. Kedatangannya tersebut bertujuan untuk membicarakan sehubungan dengan rencana pemerintah pusat untuk mencabut SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011, tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan dan merevisi maupun mengganti keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang akan berdampak pada para buruh atau pekerja TKBM yang sangat merugikan tingkat kesejahteraannya, serta mengancam keberadaan koperasi TKBM di Pelabuhan Bitung. Ucapnya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penyampaian berikut ini. Saya berandang bahwa KSOP sangat mengapresiasi penyampaian aspirasi ini. Mudah-mudahan bahwa segala sesuatu ini selesai. Yang kedua, tekad kita bersama Pak KSOP menjaga stabilitas Pelabuhan Bitung ini adalah harga mati di atas segala-galanya. OPT itu seperti komitmen yang kita sudah lakukan tadi bahwa akan diselesaikan sampai maksimal batas waktu tanggal 12 Desember selesai. Di dalam wacana 25% penyesuaian tarif. Jadi kalau kami dalam tim ini tidak lagi bicara Alpilpa, tidak lagi bicara APBM, kita bicara tim. Nah, tim memang mengusulkan 25%. Gitu. Jadi tidak harus tergantung pada asosiasi. Jadi tidak tergantung organisasi, Pak, ya? Ya. Ada berapa ratus buruh, Pak, yang terganggu? Kalau yang ada sekarang terdaftar pada TKBM itu ada 860 orang. Itu Terdaftar sebagai anggota, kemudian yang tertanggungnya 3.000 sekian anggota keluarga. Itu baru Koperasi TKBM Sejahtera, belum anggota pekerja yang ada di PLRA dan anggota pekerja yang ada di ASDP. Karena saya bicara KSP sih, jumlahnya cukup besar. Gitu. kalau Pak Lukman sebagai apa, Pak? Saya hadir sebagai Ketua KSPSI Provinsi Sulawesi Utara, ke Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Pak, kalau misalnya ini tidak ditanggapi, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Ketua KSPI? Ketua, langkah-langkah apa kalau tidak disepakati, Pak? Langkah yang pertama disepakati adalah kita menjaga stabilitas, bahwa memang tugas kita menjaga stabilitas. Nah, untuk menjaga stabilitas terutama adalah bagaimana kita mendorong agar segera langkah penyesuaian tarif di pelabuhan. Dengan bergulirnya tagar Safeinkop TKBM Pelabuhan, merupakan sebagai bentuk penolakan regulasi yang akan diterbitkan pemerintah dengan sebelumnya muncul isu akan dicabutnya SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tahun 2011, tentang penataan dan pembinaan koperasi tenaga kerja bongkar muat, TKBM. Sementara, Sekretaris Koperasi TKBM Pelabuhan Bitung mengulas berbagai alasan mengapa Koperasi TKBM Pelabuhan harus menolak BUP atau PBM, sebagai pelaksana bongkar muat di pelabuhan dengan menggantikan posisi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penyampaian berikut ini. PP dalam OPT, Pak. PP dalam OPT. Jadi kan sementara ini kan sudah ada tim yang dibentuk. Nanti kita tinggal menunggu hasil keputusan tim lah. Ya, hasil keputusan tim. Jadi menunggu hasil keputusan, Pak. Menunggu hasil keputusan, Pak. Dari tim dulu. Dari tim. Ya. Itu kapan, Pak? Hari Senin kok nggak salah mereka rapat. Dalam hal ini Tony Yunus mengatakan, ada alasan dan dasar hukum kuat kami menolak itu, karena jika dikelola oleh BUP atau PBM maka pemiliknya adalah pemegang saham, sedangkan koperasi pemiliknya adalah para anggota koperasi secara utuh, jelas Tony. Dan hari ini bertempat di ruang kerjanya Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP, Bitung, kami menyerahkan pernyataan sikap yang berisi 8 poin penting, yang mewakili aspirasi dari seluruh anggota koperasi TKBM seluruh Indonesia,
khususnya yang ada di Kota Bitung, kepada perwakilan pemerintah yang dalam hal ini ditujukan kepada 3 dinas terkait diantaranya, Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, Dinas Koperasi Kota Bitung, dan Kantor KSOP Pelabuhan Bitung. Berikut isi dari 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan oleh Tony Yunus kepada pemerintah melalui 3 dinas di Kota Bitung. 1. Bahwa kami anggota Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011, tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan. 2. Bahwa kami anggota Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, menolak untuk direvisi maupun mengganti keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007, tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan. 3. Bahwa kami anggota Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, menolak pengalih kelolaan TKBM ke Badan Usaha Pelabuhan, BUP, Perusahaan Bongkar Muat, PBM. 4. Bahwa kami anggota Koperasi TKBM akan mempertahankan eksistensi keberadaan Koperasi TKBM sebagai wadah pengelola keuangan TKBM di Pelabuhan Bitung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan menengah sebagaimana bunyi pasal 29 dan 30. 5. Bahwa kami anggota Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, siap mereformasi sistem dan tata kelola, menuju koperasi yang modern, akuntabel dan transparan serta profesionalisme dalam melayani aktivitas bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. 6. Bahwa kami anggota Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, menolak adanya lebih dari 1 badan koperasi TKBM di Pelabuhan Bitung. 7. Bahwa kami anggota Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, menegaskan kepada KSOP Pelabuhan Bitung, menindaklanjuti pernyataan sikap ini kepada pemerintah pusat. 8. Bahwa kami anggota Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung, menegaskan apabila tuntutan kami ini tidak ditanggapi dalam jangka waktu 7 hari ke depan oleh pemerintah pusat, maka kami akan melakukan aksi mogok kerja di Pelabuhan Bitung, tegas Tony Yunus selaku Sekretaris Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung. Hal yang menelisik kata Tony, berbagai kemungkinan akan terjadi jika BUP atau PBM dipercayakan mengelola tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Indikasinya sudah jelas, antara lain akan terjadi kesenjangan kesejahteraan antar TKBM karena tidak adanya pemerataan kerja dan pemerataan penghasilan, sehingga menimbulkan konflik internal sesama TKBM di wilayah pelabuhan. Tony Yunus meyakinkan, profesional koperasi TKBM pelabuhan sudah teruji, karena koperasi ini sudah eksistensi selama puluhan tahun dalam pengelolaan koperasi ini. Jadi, sedikit banyaknya sudah memahami kendala yang ada, baik di lingkungan koperasi itu sendiri maupun anggota koperasi. Dirinya juga mengatakan, bila wacana tersebut direalisasikan, maka akan berdampak timbulnya konflik di lingkungan koperasi. Dalam rapat pertemuan tersebut, pengurus TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung dan Ketua DPD KSPSI Provinsi Sulut diterima langsung oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP, Kelas 2 Bitung, Stanislaus Wembley Wetik SE, SH, MM. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya, Syarif Umar, Kaperwil Media Detik Nusantara News Bitung, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.